Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Jubaidah SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP IT Al-Multazam, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Manado. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 9 di SMP IT Al-Multazam dengan materi pokok analisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Baik, anak-anakku yang solihah, sebelum kita belajar kurang lebih 80 menit ke depan, alangkah indahnya kita buka pembelajaran ini supaya Allah berkahi pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, silakan KM buka dulu. Istidadan musta'idan doaan billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang solihah. Tadi kalian sudah membaca dengan memulai berdoa dan membaca surat. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Baik anak-anakku yang solihah, mari kita buka pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita cek terlebih dahulu lingkungan bangku kalian, apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau memang ada sampah silahkan buang ke tempatnya ya. Jangan dibuang sembarangan. Oke, silahkan buang. Buang nak, silahkan buang. Kepedulian akan sampah salah satunya adalah bagian dari kalian peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kita mencintainya? Salah satunya yaitu dengan peduli sampah. Karena apa? Kalian sehari mengambil sampah dari bangku kalian atau setelah jajan, itu artinya kalian menyelamatkan bumi ini dari kerusakan tentunya. Ya, anak-anakku yang solihah, hari ini ibu ingin absen. Apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang sakit? Oke, hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Artinya ini ibu ingin mengenalkan kepada kalian bahwa Indonesia Raya ini tidak hanya dikumandangkan di hari Senin, ya kan? Maka Indonesia Raya ini adalah bagian dari lagu bangsa nasional yang tentunya harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita panggilkan Hilmi sebagai dirihen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih Ilmi yang sudah menjadi dirihen ya hari ini, luar biasa. Alhamdulillah satu sesi Indonesia Raya sudah kita laksanakan. Nah, sebelum memulainya tentunya Ibu ingin suasana kelas ini lebih hidup lagi. Bagaimana caranya? Ibu akan tes konsentrasi. Ya, silakan lihat di layar
Tes konsentrasinya adalah kalian intinya akan Ibu tes tentang warna, ya. Siap ya? Oke, kita cek ya. Serempak ya. 1, 2, 3. Ini warna apa? Oke, ini apa? Ini? Ini? Oke, ini baru pelan-pelan. Sekarang kalian harus cepat menjawabnya. Tes yang kedua, siap-siap? Oke, siap. Let's go. Jawab spontan, jangan dipikirin lama-lama. Baca satu demi satu, konsentrasi. Hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, warna cendol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Warna daun umumnya apa? Hijau. Macan makan apa? Ada yang bilang rumput ya tadi ya. Ya. Kalau nanti jawabannya rumput tadi harus cek ke dokter ya. Oke, kasih tepuk tangan dong yang luar biasa ya. Oke. Ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah mulai semangat, sudah mulai panas, artinya kalian sudah bisa konsentrasi. Oke. Untuk hari ini Ibu akan mencoba persepsi terlebih dahulu. Pekan kemarin kita sudah belajar apa, Solihah? Oke. Unsur intrinsik cerpen dan pengertian cerpen. Betul? Ya. Maka hari ini Ibu tidak akan jauh dengan pekan yang kemarin, yaitu pembelajarannya tentang analisis cerita pendek. Namun sebelum kita akan belajar tentang analisis cerpen, Ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya. Siapa yang tahu ada berapa unsur intrinsik cerpen? Angkat tangan. Ya? Ada 6. Apa saja? Angkat tangan. Ya? Tema, betul. Latar atau setting. Ya? Ada tokoh. Ada tokoh berarti sampingnya apa? Perwatakan ya. Biasanya pendampingnya perwatakan. Ada lagi? Ada alur. Ya, ada lagi? Ada amanat. Satu lagi, siapa, Cung? Betul. Jadi ada 6 unsur intrinsik yang sudah kalian pelajari di pekan kemarin. Ya, intinya kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu ajarkan minggu yang lalu. Baik, hari ini Ibu mencoba untuk menjelaskan tujuan pembelajaran analisis struktur cerita pendek. Siap? Belajar bahasa Indonesia? Siap. Baik. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning, dengan menggunakan metode diskusi. Ya, metode diskusi di sini adalah untuk menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar, disertai penuh tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, gotong royong, mandiri, dan menghargai selama proses pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran untuk kali ini adalah tentunya bisa berhasil dan mampu menganalisis struktur cerita pendek. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian bisa menganalisis struktur cerita pendek, kemudian kalian presentasi ya. Presentasi nanti satu persatu ke depan setelah kalian menemukan apa yang sudah dikaji bersama-sama. Nah, di dalam tujuan pembelajaran tadi, ya tentunya Ibu ingin memfokuskan ke nilai-nilai sikap ini. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab ketika kalian selama pembelajaran proses ini adalah memberikan respon yang baik, melaksanakan tugas dengan baik, ya, menjawab pertanyaan, timbal balik itu dengan baik, itu adalah bagian dari rasa tanggung jawab kalian. Kemudian, percaya diri, kerjasama, ya, dan gotong royong, mandiri. Nah, untuk percaya diri, dengan kalian tadi berdiri, Hilmi sebagai dirihen, itu salah satu kepercayaan diri ketika kalian tampil di depan. Nah, bagaimana caranya Ibu ingin menguji kalian dengan presentasi. Nanti di metode diskusi kalian harus presentasi. Nah, kemudian gotong royong, mandiri, kerjasama. Ini tentunya ketika kalian berdiskusi, Ibu mohon semuanya bekerja sama, kemudian mandiri, mencari jawaban apa yang akan kita analisis secara bersama-sama.
Dan yang terakhir adalah menghargai. Tentunya ketika teman-teman kalian berpresentasi, mohon dihormati, dihargai, diberikan apresiasi. Ya, ini nilai-nilai yang harus kalian lakukan selama proses pembelajaran kurang lebih 80 menit ke depan. Oke, sebelum kita belajar, poin-poin apa sih yang akan kita bahas di struktur cerita pendek ini? Ibu ingin pretest dulu, ya. Ingin menguji kemampuan kalian sebelum pembelajaran analisis cerpen. Apakah nanti hasilnya baik atau tidak baik? Nanti ibu juga akan uji setelah pembelajaran. Nanti apakah ada perbaikan dari pretest setelah pembelajaran? Ada post test juga, ya. KM, silakan dibagikan. Baik, silakan diisi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silakan diisi nama dan kelasnya ya, silakan. Jangan sampai lupa. Dan tolong lebih hati-hati dalam membacanya ya. Sudah, anak-anakku yang solihah? KM, silakan dikumpulkan kalau sudah. Ya, baik anak-anakku yang solihah, untuk pretest hari ini sudah selesai. Mari kita lihat di layar monitor bersama-sama. Untuk hari ini kita akan membahas struktur cerita pendek, ya. Adapun kajian yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berbicara atau menelaah bagaimana pengertian struktur cerpen. Kemudian yang kedua, tahapan struktur cerpen. Nanti ibu akan berikan juga sebuah teks cerita pendek, ya. Dan tentunya diskusi ini yang paling penting dan utama yang nantinya antuna semua atau kalian semua akan berdiskusi. Dan di akhir kita akan melaksanakan evaluasi berupa post test, ya. Anak-anakku yang solihah, untuk mengenal lebih dalam terkait struktur cerpen, ibu akan memberikan kesempatan kepada teman kalian semuanya. Ya, ibu akan pilih salah satu dan mudah-mudahan teman kalian bisa menjelaskan secara gamblang dan memahami seluruhnya dan mudah-mudahan kalian juga bisa menerima dengan baik. Ya, kita kasih aplaus dan kita panggil untuk Sains dan juga Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sayyid Sakina. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amalia. Jadi, kami akan menjelaskan struktur cerpen. Struktur merupakan fondasi untuk menyusun teks yang wajib diketahui dan diikuti oleh kita. Struktur yang pertama ada orientasi. Dan yang kedua ada komunikasi. Yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada kode. Orientasi merupakan pengenalan tokoh dan setting. Contohnya adalah Ara adalah nama panggilanku, nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai seorang kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun terkadang suka marah. Menurut kalian, dimanakah pengenalan tokoh dari teks tersebut? Cemara itu anak yang baik dan ceria. Ada lagi? Ya, maka ibunya itu tokoh yang sangat baik. Ada kakak perempuannya yang cantik dan baik walaupun suka marah. Kasih tepuk tangan buat semua ini. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi merupakan munculnya sebuah permasalahan dari skrip. Nah, ada yang tahu nggak nih di mana letak komunikasinya? Ya, silakan. Pas yang dekat kerja bapaknya mengkhianati bapak. Ya, betul. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan membuat jalan keluar atau memecahan konflik yang diceritakan pada bagian komunikasi. Contohnya, bapak memulai lagi usaha. Setiap hari bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu bapak lakukan untuk mendapati janjinya pada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti itu. Hasil memang tidak menyenangkan, bahkan mampu mengembalikan apa yang terjadi. Nah, dari sini ada yang bisa nebak nggak apa ini solusi dari cerita ini?
Ya, Hilmi. Bapak memulai lagi usahanya hingga Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Kasih tepuk tangan buat Hilmi. Dan yang terakhir adalah kode. Kode merupakan bagian akhir kerangka analisis. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau senang. Contohnya, berkat kegigihan Bapak, akhirnya kami sekeluarga mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan kepada keluarga kami, direbut oleh orang jahat, dan akhirnya kami kembali lagi kepada kami. Menurut kalian, akhir dari cerita ini endingnya itu sedih atau bahagia? Beri tepuk tangan buat semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang duduk kembali. Terima kasih buat Science dan juga Mutiara. Anak-anakku yang solihah, karena tadi Ibu simak sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menentukan mana orientasi, mana komplikasi, mana koda, bahkan resolusinya pun sudah kalian ketahui. Nah, Ibu ingin mengecek ya kesungguhan kalian dengan Ibu memberikan teks cerita pendek ya dengan judulnya ini, yaitu Dia Teman Yang Sebenarnya. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan tentukan 4 struktur tadi ya, 4 struktur cerpen yang tadi teman kalian sudah memberikan contohnya ya. Dan mudah-mudahan lebih tergambar lagi kalau Ibu kasih teks cerita cerpennya ya. Hilmi silakan dibagikan Hil. KM-nya kasihan ya. Silakan kalian baca ya. Kalian baca kurang lebih 5 menit atau 10 menit dan tentukan mana orientasi, komplikasi, resolusi dan juga koda ya. Boleh kalian bertanya, barangkali ada kesulitan cara menentukan mana bagian-bagian strukturnya ya. Bagian orientasinya sebelum orientasinya. Oh, iya. Oke, good. Kalau bagian komplikasinya di garis bawah aja. Di garis bawah aja. Ya. Mana bagian orientasinya, komplikasinya, itu kasih tanda aja. Biar kalian memahami. Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu akan cek kembali apakah kalian benar-benar sudah membacanya sekaligus menentukan unsur atau struktur cerpennya. Ibu akan menguji dari setiap kelompok. Siapa yang bisa menceritakan tentang yang pertama dulu, orientasi? Angkat tangan. Ya, silakan Hanun. Di salah satu sekolah yang sama ada satu guru bernama Dibanding. Anggotanya adalah sendiri atau ada yang disebut suami. Anggota Dibanding adalah anak orang kaya yang berangkat sekolah dan tahu pribadi masing-masing. Bahkan harinya setelah yang dimulai, menjadi selaku guru bahasa Inggris memperkenalkan salah satu baru yang bernama Manda. Manda bukan orang kaya, ini sama satu sekolah setelah bersekolah. Sekolah ini dijadikan sebagai bahan andalan Manda. Manda pun diduga yang Oke. Orientasi ya. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Mutiara dan juga Science, orientasi itu lebih satu pengenalan tokoh dan juga salah satunya adalah latar ya. Ibu tadi sangat menyimak sekali apa yang disampaikan Hanun. Ada berapa tokoh yang ada di dalam teks cerpen tersebut? Ada 4. Siapa saja? Oke, karakternya sudah tahu di situ dijelaskan tidak? Karakternya apa di situ? Rafa, silakan siapa? Ya? Kalau Manda itu baik hati dan tidak dendam. Terus yang lainnya? Sendiri, Azwa, BK itu pilih teman, terus sombong. Sombong. Oke, bagus ya.
Jadi minimal karakter dan tokoh-tokohnya di dalam cek cerpen dia sahabat yang sebenarnya itu sudah terlihat ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan komplikasi? Angkat tangan. Oke, silakan Vela. Vela boleh berdiri? Silakan berdiri. Nah. Suatu hari Manda membawa mangkuk bakso dan berjalan melewati bis. Salah satu anggota bis menghalangi jalan sehingga Manda tersandung dan mangkuk bakso rupak langsung dimakan oleh BK. Terjadilah pertengkaran sehingga guru BK datang dan memanggil Manda dan BK. Keduanya dihukum bersama. Oke, komplikasinya cukup rumit ya. Ya Vel ya. Mulai ada muncul masalah ketika apa itu intinya? Ketika Manda melupakan kebebasan berprofesi. Ya, dengan cara dijegat ya. Wah, kayak di sinetron ya sebenarnya ya. Tapi memang itulah cerita pendek. Ya, cerita pendek bisa jadi. Ibu mau tanya, cerita pendek itu fiksi atau non fiksi ya? Hah? Fiksi. Ya. Apakah itu berkaitan dengan sinetron? Sering kita lihat seperti itu ya. Oke. Betul, mulai ada permasalahan sampai ke konfliknya setelah Amanda ditumpah baksonya ya karena bahasanya diplesetkan kakinya. Apa yang terjadi? BK dan Amandanya diapakan oleh gurunya? Dihukum. Oh, berarti disitulah konfliknya, ya. Jadi mulai konflik atau muncul masalah, kemudian akhirnya dia sampai ke puncaknya yaitu di mana BK dan Amanda berselisih kemudian diberikan hukuman yaitu membersihkan WC. Sudah jelas ya? Sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang resolusi? Solusi apa sih yang setelah mereka berdua diberikan hukuman? Ya, angkat tangan, silakan. Ya, silakan Nak. Setelah selesai membersihkan WC sekolah, hujan turun dengan deras. BK kebingungan pulang karena supirnya sedang pulang kampung, sementara kedua orang tuanya sibuk dan tidak bisa menjemput. BK pun menelpon anggota di bis. Namun, semuanya beralasan sibuk dan tidak bisa menjemput BK. Manda yang kasihan melihat BK menawarkan pinjaman. Saat itu, kebetulan Manda berangkat sekolah dan menggunakan sepeda motor. Berhubungan Manda cuma memiliki satu jas hujan, ia pun memberikannya kepada BK. BK tadinya menolak dan merasa heran mengapa Manda baik kepadanya, padahal ia sudah bersikap jahat kepadanya. Keren, tadi kasih tepuk tangan dong, luar biasa ya solusinya. Dengan membacakan secara keseluruhan ya teks itu, tapi intinya apa sih di dalam resolusinya itu? Vela bisa jawab, Vel? Solusinya apa sih yang tadi disampaikan? Solusinya saat Manda menawarkan perumpamaan kepadanya. Padahal BK gengsi banget ya, tapi tidak ada yang mau minta bantuan teman-teman segengnya juga tidak diberikan kan. Akhirnya dia mau nggak mau memberikan kesediaannya untuk menumpang di motor Amanda. Disitulah mulai pemikiran BK sudah mulai positif ya. Kenapa? Manda kan secara notabene dia dimusuhi oleh gengnya, sekaligus BK ya. BK sangat tidak respect ya, bahkan membenci. Tapi dengan berawal dari situ mulai positive thinking BK kepada Manda. Oke, kira-kira kodanya apa di dalam teks cerita pendek? Ini judulnya Dia Sahabat Yang Sebenarnya. Kodanya seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Nak. BK sadar kalau selama ini teman-temannya yang ada di Bernis tidak pernah mempedulikan dirinya. Mereka tidak pernah ada saat BK sedang kesulitan dan hanya ingin berteman dengan BK karena dirinya anak orang kaya. BK pun meminta maaf kepada Manda atas perlakuannya yang kurang baik. Lambat laun BK menjadi akrab bersama Manda dan dirinya keluar dari geng Bernis. Oke, luar biasa. Berarti solusinya adalah apa? BK meminta maaf kepada siapa? Manda. Bubar nggak dengan gengnya? Bubar. Karena yang ternyata gengnya itu bukan seorang sahabat sejati. Disitulah pertemanan sejati itu di situ. Ketika ada musibah, orang atau sahabat sejati itu pasti akan mendekat. Tapi ketika kita memberikan pertolongan, sahabat kita menjauh, berarti itu bukan sahabat sejati. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Oke, anak-anakku yang solihah, kalau kalian sudah bisa menganalisis, tentunya ibu akan memberikan sebuah diskusi
Ya, diskusi apa yang harus kalian analisis, yang harus kalian simak. Ibu akan menampilkan sebuah video tentunya, cerita pendek, di mana cerita pendek ini intinya tidak ada percakapan, ya, hanya ada sebuah gerakan dan juga sebuah nilai amanat yang akan kita bisa ambil. Tentunya yang harus kalian lakukan, nanti kalian berdiskusi, menentukan 4 struktur cerita pendek dan silakan kalian presentasi. Baik, izinkan Ibu memberikan penjelasan terkait peraturan diskusi yang harus kalian pahami bersama-sama. Yang pertama adalah peserta didik menyimak teks cerita pendek dari YouTube dengan judul Kisah Ibu dan Anak. Nanti Ibu akan hadirkan linknya ya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak nanti kalian pahami isi cerita pendek. Kemudian apa yang harus kalian lakukan adalah menemukan tema. Setelah menemukan tema, kemudian kalian tentukan judul. Setelah menentukan judul, baru kalian menentukan tahapan struktur cerita pendek, yaitu Kisah Ibu dan Anak. Nah, setelah itu, apa yang harus kalian lakukan setelah menyimak? Kalian silakan berdiskusi. Ya, berdiskusi, temukan jawabannya dengan penuh tanggung jawab, gotong royong, dan tentunya kerjasama mandiri. Ya, kemudian kalian silahkan presentasi setelah kalian menemukan jawaban-jawaban yang sudah kalian diskusikan. Ini peraturan diskusinya, ya. Kemudian tentunya yang lainnya silahkan kalian berikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada teman kalian yang sudah presentasi. Mafhum semuanya? Oke. Baik. Ini Ibu nanti akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Ketika kalian menyimak, silahkan kalian isi LKPD-nya, ya. Nah, langsung ketika kalian sudah Ibu bagikan dan sudah kalian diskusikan, Ibu akan menilai ketika kalian presentasi. Nah, presentasi yang pertama, ya, apa yang harus Ibu nilai? Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Nanti presentasi, kalau penggunaan bahasanya dengan benar, maka nilainya akan paling besar adalah 4, ya. Kemudian kejelasan penyampaian. Kejelasan penyampaiannya apakah terdengar dengan efektif atau tidak, komunikatif atau tidak, ya. Dan tentunya kalian bisa menerangkan kebenaran konsep. Kebenaran konsep yang hari ini kalian harus memahami 4 konsep, diantaranya 1, memahami terkait dengan orientasi, memahami terkait komplikasi, dan juga memahami terkait dengan resolusi, begitu juga dengan koda, ya. Jadi kalau kalian presentasinya di antara 4 ini yang bagus, maka nilai pun akan bagus. Oke? Oke, siap. Mari kita simak video linknya, ya, dan mohon diperhatikan. Sebelumnya, silakan KM bagikan LKPD terlebih dahulu ke setiap kelompok. Selamat menyimak ya. Oke, sudah ya? Sudah kalian simak dengan baik? Berarti waktunya kalian untuk berdiskusi, kemudian menemukan jawaban dari struktur, ya. Setelah itu kalian presentasi. Silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, untuk mengerjakan diskusi dan sama-sama menentukan dan menjelaskan, kemudian nanti mempresentasikan. Ya, silakan. Nanti dipindahkan ke sini kalau sudah menemukan ya. Bukan. Ada yang ditanyakan? Sudah menemukan? Oke, terima kasih ya. Sudah? Judulnya itu harus seperti itu. Oke, sudah sampai mana? Coba lihat dulu. Coba lihat.
Tinggal resolusi aja ya. Ini tapi sudah didiskusikan ya? Apa resolusi yang sudah di ini kan? Sudah. Oke. Tolong ditulis ini semua. Oke? Oke, waktunya 5 menit lagi. Ibu tadi keliling sudah hampir semua selesai dan sudah bisa menentukan secara keseluruhan. Ibu ajak tampil yang ke depan. Ya. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerpen yang sudah ditayangkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kaliana Kusita Karya. Saya Titia Ramadhani. Saya Rafael Nisa. Saya Vela Rahman. Jadi judul cerita pendeknya adalah tentang mimpi. Temanya, mimpi seorang anak yang tercapai berkat restu ibu. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu ya. Close dulu. Oke, kita panggilkan kelompok yang kedua presentasinya, yaitu kelompoknya Hansa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisis sebuah cerita pendek yang sudah ditayangkan videonya. Arden menjadi seorang pemuda yang baik, selalu membantu ibunya dan bekerja keras. Cita-citanya ingin menjadi pilot. Arden selalu rajin membaca buku untuk bisa kuliah jurusan kepilotan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya ya. Luar biasa. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, kita panggilkan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Hanun, untuk berpresentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi. Saat Atta melihat buku yang ada di rak, Atta mengambil buku pilotnya. Dan terdapat pesawat kertas yang disimpan stiker bertulisan loyalty. Dan secara tidak langsung, ibunya telah memberikan izin untuk bersekolah di sekolah udara. Kemudian kami sampaikan, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kelompoknya Hanun. Oke, terakhir kelompoknya Sayan. Silakan kita simak bersama-sama dan berikan yang terbaik, nanti apresiasinya dari kalian semuanya. Apakah sama strukturnya atau bahasanya yang berbeda? Ya, Ibu melihat keunikan cara penyampaian dari setiap kelompok. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai cerpen yang telah ditayangkan. Sebelum itu, udah perkenalan dulu. Nama saya Aura. Nama saya Nafsabila Sayyid Sakina. Nama saya Naila. Nama saya Jela. Judul cerita pendeknya adalah Follow Your Dream. Temanya, seorang anak laki-laki yang meramu terhadap cita-citanya. Struktur yang pertama, orientasi yang berisi suatu kota terdapat toko kue yang memiliki satu keluarga kecil yang hanya terdiri dari ibu dan seorang anak laki-laki. Mereka hidup bersama sejak si anak masih kecil. Ibunya selalu mendampingi anaknya yang sangat menyukai pesawat dan bercita-cita sebagai pilot. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasinya, pada suatu ketika si anak melakukan tes untuk masuk di akademi pilot. Namun saat pulang ke rumah, dengan membawa tasnya, ia perlu memberitahu ibunya. Sebab ia melihat ibunya saat berjalan mengurus toko kue dan ia enggan meninggalkan ibunya. Saat masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba ia mendengar suara kecelakaan di luar kamarnya, dan saat ia keluar kamar, ternyata itu berasal dari suara ibunya. Saat itu juga dia langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Saja akan dibacakan oleh Nana. Yang ketiga ada resolusi. Pada suatu hari ketika anak hendak mengambil buku mengenai resep kue, ia tak sengaja melihat bukunya yang mengenai
dan saat membuka ia menemukan pesawat masa kecilnya dengan tulisan Follow Your Dream yang dibuat oleh ibunya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya mimpinya sebagai pilot. Yang keempat, ada Koda. Pada suatu pagi, ibunya terbangun dengan pesawat kertas di atas panggungnya. Kemudian, dia mengambil kacamatanya dan dia melihat anak laki-lakinya datang ke dalam ruangan rawat ibunya sambil membawa sekotak kue dengan memakai seragam bola. Ibunya pun tersenyum bahagia. Kemudian dia memeluk anaknya. Suasana di ruangan itu menjadi mengharukan sekaligus membahagiakan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's time to penilaian. Oke, kelompok Hanun silakan berikan apresiasi. Wah, luar biasa ya. Kelompoknya Rahma. Oke, kasih lope ya. Oke, sepertinya kelompok Rafa akan memberikan apresiasi apa lagi ya? Oke, kita dengarkan. Mantap jiwa. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya. Nah, anak-anakku yang solihah, terima kasih sudah presentasi dan tentunya Ibu sangat bangga karena tadi Ibu melihat proses diskusinya luar biasa. Kalian bisa berdiskusi dengan baik, bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Mari Ibu ingin mereview kembali apa yang sudah kalian presentasikan. Intinya di dalam orientasi pada dasarnya Ibu katakan ini Ibu dan Ardan ya. Ini persepsi Ibu. Karena apa? Di tayangan tadi tentunya kalian bisa mempunyai pemikiran yang luas. Silahkan memberikan namanya yang bebas ya. Mau siapa? Ibu suka Ardan. Jadi Ibu berikan nama Ardan ya. Apapun yang sudah kalian presentasikan sedikit ya. Intinya di dalam orientasi ini adalah Ibu dan Ardan adalah sebuah keluarga kecil ya tentunya. Bunda adalah seorang ibu yang baik hati dan pekerja keras. Dan Ardan sosok anak yang baik, berbakti pada ibunya dan bercita-cita ingin menjadi seorang pilot. Betul ya? Di situ ada komplikasinya. Komplikasinya di mana Ardan ingin memberitahu untuk mendaftarkan diri ke sekolah pilot. Namun niatnya diurungkan. Kenapa? Karena Ardan melihat ibunya sebatang kara ya, ibunya sendirian, nggak ada yang apa? Nggak ada yang membantu. Akhirnya dia mengurungkan niat. Ya, maka disitulah komplikasi di sini dia mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan ke sekolah pilot. Tapi di situ ada resolusi. Resolusinya kenapa? Ketika ibunya mendapatkan kecelakaan, ya, maka resolusinya adalah dia bisa apa? Mandiri. Mandiri dalam arti dia meneruskan usaha-usaha ibunya, yaitu berjualan apa? Berjualan apa? Kue. Ya, berjualan kue sehingga saat itu ketika tanpa sengaja dia lagi mencari sebuah buku ya, dan ternyata disitulah letak restunya orang tua. Dibukalah sebuah buku ya, disitulah ada tulisan Follow Your Dream, artinya ikuti keinginanmu. Artinya ibunda sudah menyetujui untuk sekolah pilot, dan endingnya adalah ibunya siuman dari rumah sakit dan ternyata anaknya sudah menjadi seorang pilot. Luar biasa nggak? Ya, kasih tepuk tangan dong buat kisah cerita pendek yang sudah Ibu tayangkan. Ibu akan mengumumkan hasil penilaian presentasi kalian. Oke? Yang pertama untuk kelompoknya Vela, ya. Tadi sudah penyampaiannya luar biasa, lugas, tegas dan secara penilaian tadi yang sudah Ibu jelaskan sudah memenuhi syarat, maka Ibu berikan nilai 95. Kelompok Rahma ya, kelompok 2 tadi penampilannya sudah bagus dan mendapatkan nilainya sebesar 93. Kemudian kelompoknya Hanun, di sini Ibu ada sedikit melihat kelompok yang cara artikulasinya kurang. Sedikit ya, bukan berarti itu sebuah kekurangan dan nilai kurang, tapi pada dasarnya semuanya sudah bagus dari penilaian 4 komponen itu ya.
Dan apresiasi setingginya untuk nilai kelompok 3 yaitu mendapatkan nilai 93. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok sains, Ibu berikan nilai 94. Baik, penilaian presentasi sudah kita lakukan, anak-anakku yang solihah. Untuk evaluasi hari ini, mudah-mudahan kalian tadi memahami rangkaian proses struktur cerpen. Ibu saatnya memberikan post-test ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dari yang tadi yang pretest. Ya, silakan KM dibagikan terlebih dahulu untuk soal terakhir ya, evaluasi. Ya, soal ini tentunya ingin menguji kemampuan kalian pemahaman mengenai analisis struktur cerpennya. Ya, yang diaplikasikan di soal-soal. Silakan, Nak. Dibaca kembali dengan cermat ya. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis. Baik, kalau sudah selesai silakan untuk KM dikumpulkan kembali hasil evaluasinya. Silakan. Oke, baik anak-anakku yang solihah, untuk pretest atau post-test tadi sudah kita lakukan ya. Izinkan Ibu untuk mengulangi kembali. Di dalam layar ini ada tanggapan yang dikaitkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi kalian sudah membaca teks cerita pendek ya, berjudul Dia Sebenarnya Sahabat Yang Sebenarnya. Yang kedua adalah kisah ibu dan anak. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengambil atau mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Ya, silakan Hanun. Tidak boleh berbuat tidak baik dan jahat kepada orang lain. Oke, tidak boleh berbuat jahat ya intinya ya. Oke, siapa lagi? Oke. Tidak boleh membedakan orang lain berdasarkan kasta karena akan memicu tidak harmonisan dalam persahabatan maupun bersosialisasi dengan teman. Oke, kalau Ibu lihat itu bisa dikaitkan dalam sehari-hari dari cerpen pertama ya, yaitu Dia Sahabat Yang Sebenarnya. Ibu ingin mengaitkan dari cerpen yang kisah ibu dan anak. Ada yang bisa nggak? Kita harus berbakti pada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Betul ya? Karena dengan berbakti kepada orang tua tentunya semuanya dimudahkan urusannya. Ya, baik. Kamu silakan. Bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Oke, bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Itu yang paling penting. Satu, bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Yang kedua adalah meminta restu kepada ibu. Dan juga kalau ada ayah silakan kepada ayah. Jadi birrul walidain itu menjadi pola utama ya. Berbakti kepada orang tua, semuanya everything it's okay. Cita-cita pun akan kalian genggam. Betul? Oke. Anak-anakku yang solihah, tentunya sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu ya. Silahkan kalian buka modul halaman 92 dan tulis ya. Tulis di buku dan tentunya kalian pelajari teks tersebut di asrama. Nanti ketemu di sekolah, kita akan membahas teks diskusi tersebut. Untuk mengakhiri, Ibu kembali meminta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan menutup pembelajaran pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama, jam yang sama, tentunya topik yang berbeda. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.